الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات أرشدني الله وإياكم أجمعين. الحمد لله, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan juga petunjuk yang Allah berikan kepada kita. Dan dengan nikmat-nikmat tersebut Allah menggabungkan kita dalam satu keadaan yang baik, yaitu berupa dimasukkannya keimanan ke dalam hati-hati kita. Kemudian kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ketaatan kepadanya, dan salah satu bentuk ketaatan, lebih banyak ketaatan kepada Allah, adalah menuntut ilmu. Yang dengan ilmu seseorang bisa beribadah kepada Allah dengan benar. Dengan ilmu agama Allah menjadi tegak. Dengan ilmu Allah diagungkan. Dengan ilmu petunjuk Rasul diikuti dan dicintai serta dibela. Dengan ilmu jalan surga menjadi mudah, dan dengan ilmu seseorang terhindar dari neraka. Dan banyak sekali manfaat dari ilmu yang sekiranya kita mengetahui tentang hal tersebut, maka kita akan lebih gigih mencari ilmu ketimbang mencari uang. Tapi kenapa seseorang terkadang malas mencari ilmu? Karena dia menganggap bahwa ada yang lebih penting daripada ilmu, yaitu harta, yang dengan harta itu dia mengira kehidupannya menjadi baik, menjadi kekal, menjadi selamat. Padahal kalaupun itu terjadi, maka tidak ada jaminan di akhirat ketika seseorang mendapatkan harta dunia tanpa mendapatkan ilmu. Tetapi ketika seseorang menuntut ilmu, maka dia akan Allah mudahkan dalam mendapatkan rezeki yang halal, rezeki yang banyak, rezeki yang berkah, dan dia akan dimudahkan baginya jalan-jalan kebahagiaan, bukan hanya di dunia tapi juga kelak di akhirat, ketika terbuka baginya mana-mana petunjuk yang harus dia tempuh dan mana kebatilan yang harus dijauhi, yang kebatilan itu menyebabkan dia sengsara di dunia maupun di akhirat. Dan alhamdulillah di kesempatan yang baik ini kita masih melanjutkan kajian kita yang berkaitan dengan manhaj al-isbah dalam kitab al-isbah fi bayani manhajis salaf. Ini penerangan yang terang di dalam penjelasan manhaj salaf di dalam tarbiyah wal islah, dalam pendidikan dan perbaikan umat. Dan ini dikarang oleh Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan, dan telah disadarkan kitab ini kepada Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, dan beliau merekomendasikan mendukung kitab ini agar diketahui oleh banyak kaum muslimin, sebagaimana ucapan beliau, fawajadtuha risalatan qimatan mufidatan muassilatan minal kitabi was sunnah, atau muassalatan minal kitabi was sunnah. Yang aku melihat di risalah yang mulia ini, yang berharga ini, ada hal yang berlandaskan dari kitab dan Al-Quran dan As-Sunnah, wa wali ahli ilmi, dan ucapan-ucapan ahli ilmi yahdaju ilaiha ad-du'a wal mudarrisun, yang butuh kepada hal ini para dai dan juga para guru dan ulumul muslimin dan seluruh kaum muslimin. Maka beliau menyarankan kita untuk mempelajarinya, dan alhamdulillah kita sudah masuk ke pembahasan yang ke-8. Mereka tidak annahum la yu'ariduna an-nusus bi aqlihim, dan ini sudah kita bahas, bi ahwa'ihim wala bi adwaqihim wala bi qawli rijal mithlihim. Mereka tidak membenturkan dalil-dalil dengan akal-akal mereka dan
dan tidak pula dengan hawa nafsu mereka dan perasaan mereka, tidak pula dengan ucapan tokoh-tokoh ya semisal mereka. Kenapa? Karena memang Allah Subhanahu wa taala itu mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan wahyu, bukan dengan akal ya, tetapi dengan hawa, dengan wahyu, bukan hawa nafsu ya, sehingga apa saja yang bertentangan dengan wahyu maka itu otomatis itu akan dihukumi sesuai dengan akal ya. Apa dalilnya? Surah An-Najm yang kemarin, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah yang diucapkan itu berdasarkan hawa nafsu, tetapi adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Berarti apa ini? Ucapan yang bertentangan dengan wahyu ya, perkataan yang menyelisihi wahyu berarti perkataan yang diiringi dengan hawa nafsu. Maka dari itu apa yang harus kita lakukan, yaitu kita harus berkomitmen terhadap petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah ini dan tidak tertipu dengan banyaknya syubhat ya, yang mengedepankan akal sehingga mereka akhirnya ya berpaling daripada ya, wahyu Allah, yaitu berupa Al-Quran maupun Sunnah yang telah dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang selanjutnya nomor ke-9, kaidah yang ke-9, anna zuhurul muslimin wa salahu ahwalihim marbutun bi amrayn. Bahwasanya menangnya, ditolongnya ya, umat Islam itu dan baiknya keadaan mereka berkaitan dengan dua perkara atau terbatas dengan dua perkara. Ketika diraih al-ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, wal amalus shalih, dan amal yang salih. Kenapa? Karena memang tidak ada yang bisa menyelamatkan manusia kecuali ilmu yang benar dan mengamalkan ilmu tersebut, atau kita menyebutnya sebagai hidayah ya, hidayah yang berupa ilmu dan amal, hidayah di dalam mengetahui kebenaran dan mengamalkan kebenaran tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 33, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq." Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan al-huda, dengan petunjuk. Maksudnya petunjuk ini ilmu. Wa dinil haq, dan agama yang benar. Maksudnya mengamalkan agama dengan benar. Berarti ilmu dan amal disebutkan dalam satu ayat. Surah At-Taubah ayat 33. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu, agar Allah memenangkan rasul ya, ala dini kulli, melebihi atau di atas agama-agama yang lainnya, agama-agama yang batil, agama-agama yang dianut manusia seluruhnya selain yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik membencinya, tidak menyukainya dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Makanya dahulu ketika Nabi SAW datang ke kota Mekah atau mulai berdakwah, beliau dibenci karena membawa ilmu yang ilmu itu tentunya keyakinan atau akidah yang bertentangan dengan apa yang sudah diyakini oleh penduduk Mekah waktu itu, yaitu akidah yang bercampur dengan kesyirikan, pengagungan dan pengibadahan kepada berhala ya. Dan mereka masih mengakui adanya Allah, tapi mereka membolehkan penyembahan kepada selain Allah. Kita sebutkan dalam surat Az-Zumar ayat awal itu ya, aja'al al-alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah Muhammad itu menjadikan sembahan kita itu hanya cukup satu saja, Allah saja? Inna hadza la syai'un ujab.
ujab, ini adalah perkara yang mengherankan, perkara yang enggak umum, perkara yang tidak kita ridhoi, kata mereka. Ya, maka betul Nabi SAW menggambarkan bahwa Islam itu kelak pun akan seperti itu lagi. Ya, bada al-Islamu ghariban wa sayaudu kama bada ghariban. Islam itu dulu pertama kali muncul asing, dianggap aneh. Ya, ketika orang yang berhala Nabi nggak mau, bahkan melarang penyembahan terhadap berhala dan hanya menyuruh ibadah kepada Allah. Aneh ini ajaran ini, kata mereka. Dan akan kembali asing lagi sebagaimana mulanya pertama kali datang. Nah, sekarang kalau ada orang yang melarang, ya, menyembah selain Allah, dibilang fanatik, dibilang tidak ya, toleransi, dibilang mau menang sendiri, dibilang surga sudah dikapling, yang lain nggak boleh masuk, dibilang yang lain pengikut, ya apa yang ada terjadi di masyarakat. Nah, ini begini yang seperti ini sebenarnya sudah dikabarkan oleh Nabi SAW. Ya, maka waktu balik beruntung orang-orang yang asing itu, ya, yang ketika dia mengamalkan Islam sebagaimana dulu Islam pertama kali datang. Makanya ukurnya enak saja, ya. Ketika yang dibawa Nabi SAW itu yang kita amalkan, yang kita perjuangkan, maka waktu balik maka beruntung orang-orang yang dianggap asing ini. Nah, waqala, dan Allah sudah berfirman ketika dalam kondisi perang, dalam kondisi umat Islam adanya peperangan di tengah umat Islam, ya, artinya umat Islam ini sedang melakukan peperangan dengan orang-orang yang memerangi Islam. Saya rasa ini perkaranya genting atau santai, Pak? Yo genting. Ketika ada peperangan pasukan kaum muslimin di tempat yang lain, ini genting masalahnya. Karena kalau ada terjadi sesuatu kirim bantuan, atau kalau umpamanya terjadi kekalahan, mesti akan banyak korban dan akan berefek kepada keluarga yang ditinggalkan, akan banyak janda, akan banyak anak yatim. Genting keadaannya. Tapi bersamaan dengan itu Allah Subhanahu wa taala tetap mewajibkan menuntut ilmu. Maka kalau sekarang ada orang bilang, "Ustaz, saya genting." Apa gentingnya? Warung nggak ada yang nungguin. Iya betul, genting. Tapi ya ada perkara yang penting juga yang nggak bisa ditawar, kan gitu. Ya harus dituntut ilmu ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana al-mu'minuna," dan tidaklah boleh orang-orang beriman itu liyanfiru kafatan, untuk berperang seluruhnya. Perang aja nggak boleh semuanya. Ya, sekiranya ada orang perang seluruhnya, ya nggak ada yang menuntut ilmu, berarti dia melanggar ayat ini. Iya. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kafatan falaula nafara min kulli firqatin minhum. Ya, sekiranya atau hendaklah, ya, ada dari mereka itu sekelompok orang, ibadah dia tafaqahu fiddin, untuk memperdalam, untuk tafaquh, untuk ya bersungguh-sungguh, ya, menuntut fiddin, ilmu agama. Ini surat At-Taubah 122, anak bisa catat, dihafalkan juga. Ini bedanya santri dengan yang bukan santri, Pak. Kenapa? Kalau santri, ya, dia menghafal itu tergantung maunya. Mau satu halaman buat bisa, setengah halaman bisa, tergantung maunya. Kalau bapak-bapak tergantung apanya? Tergantung keadaan. Lagi banyak masalah ekonomi, ya nggak bakal masuk sebaris. Iya, baca Al-Quran aja syukur. Ya apalagi sampai menghafal. Tapi santri ini, ya dia nggak dibebankan dengan begitu, maka dia lebih punya peluang besar untuk hanya menghafal, maka dihafalkan. Ya. Hendaklah ada dari mereka ini yang memperdalam agama. Maka ketika anak-anak ini sedang memperdalam agama, maka ini mereka ini sedang dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Syabun asy'afi ibadatillah, yaitu
orang-orang yang dia pemuda-pemuda, remaja atau pemuda yang dia tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Jika orang pada naik motor kebut-kebutan, nongkrong-nongkrong di perempatan, ini ibadah kepada Allah. Maka Allah akan menjanjikan ketika nanti di hari kiamat, di yaumul mahsyar 50.000 tahun dipanaskan, ini orang ini tetap dijaga anak-anak muda ini. Ya. Walaupun dulu nanti sudah tua, tapi dia pernah melalui masa mudanya seperti itu, maka dia akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jaga anak-anak ya. Jangan sampai masa mudanya terkotori dengan sesuatu yang bertentangan dengan ibadah kepada Allah, sehingga kalian tidak dijamin nanti di akhirat. Dengan dijaga di yaumul mahsyar yang lamanya berapa tahun tadi? 50.000 tahun lamanya, dengan matahari didekatkan kepala kita dibiarkan tanpa makanan, tanpa minuman, tanpa pakaian dalam waktu yang sangat panjang. Nah, maka jaga memperdalam ilmu agama, waliyundiru, agar mereka bisa memberi peringatan, mengajarkan kaum mereka. Idza raja'u ilaihim, jika mereka kembali dari peperangan, la'allahum yahdharun, sehingga mereka semoga menjadi ingat, menjadi sadar. Taubah 122. Karena kalau nggak ada orang yang serius, nanti orang akan bareng, lalainya bareng-bareng, Pak. Lalainya bareng-bareng. Ya. Makanya kita ini kadang keliru memahami banyak ayat. Ya. Jangankan kita, Pak, dulu di masanya tabi'in saja, ya, Umar bin Khattab pernah beliau naik ke mimbar, ya. Kemudian mereka ketika ada pemahaman yang keliru, ya, terhadap ayat yang mereka kira itu, ya, maksudnya boleh, padahal itu nggak boleh. Ya. Dikirain nggak apa-apa, padahal itu larangan. Contohnya Abu Bakar As-Siddiq, ya, pernah naik mimbar, kemudian setelah memuji Allah, kemudian dia berkata, wahai manusia, kalian ini baca ayat, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum, wahai orang-orang yang beriman, pelihara diri kalian saja. Maksudnya fokus dengan diri kalian. Kalau menurut ayat ini kan gini, alaikum anfusakum, dibahasakannya seolah-olah kita itu udah masing-masing aja, alaikum anfusakum, ya. La yadurrukum man dhalla idza hadaitum, tidak membahayakan kalian siapa yang sesat kalau kau sudah dapat petunjuk. Maksudnya sudah fokus saja dengan keluarga, fokus saja dengan diri sendiri, kan gitu. Tapi lihat, ya, Al-Maidah 105, apa kata Abu Bakar? Wa innakum tad'una ala ghairi mawdi'iha. Kalian menempatkan ayat ini bukan pada tempatnya. Padahal aku mendengar Rasulullah SAW menjelaskan ayat ini, maksudnya innan nasa idza ra'aw al-munkara wa la yughayyiruhu aw syaqallahu ayyarnahum biqalbi. Apa kata beliau? Sallallahu alaihi wasallam, manusia itu kalau melihat kemungkaran tapi tidak merubahnya, bisa jadi Allah akan meratakan, ya, hukuman kepada mereka. Kenapa? Sebagian orang memahami alaikum anfusakum, fokus sama diri sendiri. Tetapi yang dimaksud di sini fokus dengan diri kalian, wahai kaum mukminin, agar ditegakkan semua syariat atau semua perintah dan dijauhi larangan. Berarti kalau ada terjadi kemungkaran di tengah kalian, ya harus dirubah. Kalau ada kebenaran yang belum diketahui oleh kalian, ya harus dipelajari atau harus disampaikan. Itu maksudnya. Lihat di sini bagaimana, ya, ada orang-orang yang tidak memahami makna ayat, padahal ini telah dijelaskan oleh Nabi kepada para sahabat. Ini juga dalil bahwasanya ilmu salafus salih, ilmunya yang bersumber dari para sahabat itu ilmu yang lebih dekat atau ilmu yang membawa kebenaran, karena mereka yang mengetahui langsung maksud daripada ayat diturunkan, dan Nabi SAW telah menjelaskan dan mereka melihat langsung bagaimana Nabi SAW mempraktekkan ayat-ayat tersebut.
Maka di sini kita harus menyadari bahwa pentingnya ilmu itu. Coba bayangkan kalau seseorang itu belajar ilmu sendiri. Saya nggak pengajian lagi, Quran udah punya, terjemahnya ada, tafsirnya juga ada. Ya, hadis tinggal beli, mau koleksi cukup. Iya, tetapi tidak semua orang punya kemampuan untuk memahami ayat-ayat dan hadis-hadis yang bisa jadi dia akan bertentangan dengan apa yang ada di dalam ayat dan hadis tersebut. Maka disinilah pentingnya tafakuh fikih. Kemudian di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga ada hadis Abu Musa al-Asy'ari, dan ini pernah saya sebutkan perumpamaan aku diutus oleh Allah minal huda wal ilm, ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilm. Perumpamaan aku diutus Allah dengan membawa petunjuk dan ilmu ini seperti air hujan yang banyak menimpa bumi. Tadi kita hujan, ya. Ada yang tanah itu bagus, subur, ketemu hujan sekali langsung tumbuh tumbuhan yang bermanfaat, ya, buah-buahan, sehingga banyak orang mendapatkan manfaat. Ada yang dia keras, bermanfaat untuk diambil airnya atau untuk diambil minum oleh hewan ternak. Dia terbatas kemampuannya, sebatas bermanfaatnya terbatas, mungkin untuk dirinya sendiri. Tapi kalau tadi itu jadi tumbuhannya bisa menghasilkan buah-buahan, bisa menghasilkan makanan, sehingga bisa bermanfaat bukan hanya untuk manusia tapi juga untuk hewan-hewan dan seterusnya. Ini ilmu tingkatnya macam-macam. Ada ilmu itu mentok untuk dilihat saja, tapi dia setidaknya dia gugur, ya, kewajibannya, atau dia tidak mendapat dosa. Yang kedua, dia mendapatkan ilmu yang ilmu itu juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Dan saya yakin kalau antum semua hadir ke sini pasti manfaat untuk orang lain. Ada yang misalnya satu, ada yang misalnya dua, ada yang misalnya tiga, kan gitu, anaknya banyak. Maka mereka adalah sasaran dakwah untuknya. Ya, sasaran. Tapi ya kalau satu aja dijaga, ya, kemudian dia menghasilkan keturunan yang saleh-saleh, itu juga bukan sebuah aib kalau memang dia menjaganya, apalagi dia bisa mendidik dengan didikan yang benar. Ya. Tapi tentunya seseorang itu akan dibalas sesuai dengan perjuangannya. Ya, semakin dia membawa manfaat, semakin ya, dia banyak pahalanya. Kemudian dari sinilah ada juga tanah yang tidak menerima air tersebut. Ya, tanahnya keras tapi nggak nampung, hilang gitu. Ya, tumbuh juga enggak, apalagi dia nyimpan juga enggak. Ya, jadi ini manusia. Ada yang ketika datang petunjuk dia nggak terima sama sekali, pokoknya nggak peduli. Ya, mau ada azan nggak azan nggak datang manusia. Ya, mau ada panggilan khutbah sholat Jumat juga nggak datang, kajian nggak mau tahu. Ya, sehingga dia ya tidak menerima petunjuk yang datang kepadanya, ya, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini keadaan manusia. Tinggal kita mau milih yang mana, ya. Kita mau milih yang terbaik atau kita mau milih yang terburuk, ya, yaitu yang tidak peduli dengan itu. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an. Ilmu, sesungguhnya Allah itu tidak mencabut ilmu secara sekaligus, yang tazi'uhu minal ibad. Dicabut dari hamba itu sekaligus nggak mungkin. Allah nggak seperti itu, ya. Walakin yaqbidul ilma bifadlil ulama. Tetapi Allah mencabut ilmu itu dengan mewafatkan para ulama. Jadi ulama meninggal itu bawa ilmu yang nggak kita sampaikan. Ada orang bilang, kan kitabnya ada, betul, kitab ada. Saya tanya, ya, dahulu Nabi Isa meninggalkan kitab kan? Meninggalkan kitab Injil. Bagaimana Bani Israel? Tersesat atau tidak? Tersesat. Artinya kitab itu kalau disampaikan oleh orang-orang yang buruk, oleh ulama-ulama bahasanya, ya, rahib-rahib atau ulama-ulama yang suku, yang jahat, suka memakan harta manusia, yang merubah
ya makna ayat karena hawa nafsunya atau karena ingin mendapatkan jabatan atau mendapatkan harta. Ya yuharifunal kalimah mawadi'i, ya mereka merubah makna ayat ini, maka akan nggak bermanfaat ya kitab-kitab itu karena tidak disampaikan oleh orang-orang yang takwa, orang-orang yang berilmu, yang dia mewarisi dari Nabi SAW. Apa yang disebut dengan ulama itu? Coba perhatikan. Nabi SAW bersabda, innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman walakin yuwarrisul ilm. Akan disebutkan innal ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Mewarisi apa ini? Mewarisi ilmu dengan amal enggak? Dengan amal. Kalau ilmunya aja amalnya enggak, perhatikan Yahudi. Bagaimana mereka tidak mengamalkan kitab suci yang diberikan kepada atau yang dibawa oleh nabi-nabi mereka, kan gitu. Ya, lihat orang Nasrani. Maka membawa ilmunya juga, membawa amalnya juga. Maka ketika wafat seorang ulama, ya, maka terjadi musibah yang besar. Kalau ulamanya itu levelnya internasional, musibah terhadap bumi. Kenapa? Karena akan hilang fatwa yang mungkin nggak keluar dari ulama semisal dia tentang kejadian atau fatwa terhadap kejadian itu. Kalau dia levelnya nasional atau sebuah negeri, maka akan musibah bagi negeri tersebut. Kalau levelnya kecamatan, kabupaten atau levelnya desa, maka akan musibah untuk desa tersebut. Apa yang akibatnya? Dan ini terjadi. Hatta idza lam yubqi 'aliman, sampai ketika tidak ada lagi tersisa orang yang alim, baik di negeri atau di kota atau di desa, tergantung dengan orang alimnya ini wafatnya di mana. Ittakhadhan nasu ru'usan juhal, orang akan mengangkat orang-orang bodoh sebagai pemimpin, sebagai tokoh agama. Ya enggak? Akhirnya masuk itu ditanya, ini boleh? Boleh. Dari dulu juga emang begini. Kalau begini gimana? Oh jangan, ini bukan kebiasaan kita. Jadi akhirnya dijadikan orang yang berfatwa padahal dia bukan ahli ilmu. Kan nggak ada lagi, ulamanya udah nggak ada. Orang ilmunya udah meninggal, udah nggak ada. Ini juga ibrah bahwasanya selama ada orang yang berilmu, ya maka terjaga agama. Dan ibrah juga untuk tidak menunda-nunda menuntut ilmu. Karena kalau sudah datang fitnahnya tadi, fitnah meninggalnya ulama atau perginya ulama, ya atau mungkin ya tidak berfungsinya majelis ilmu di tempat tersebut, ya akan terjadi fitnah. Badiru bil a'mali fitan kita indai al-muslim, ya bersegera kalian menuntut amal soleh termasuk menuntut ilmu sebelum datangnya fitnah. Nah fitnah itu apa? Ya ketika datang syubhat dia nggak bisa memahaminya, akhirnya dia ikut lagi kepada aliran yang menyimpang. Ketika datang syahwat, akhirnya dia terlibat di dalam hal tersebut. Kenapa? Karena dia kemarin nggak dapat ilmu, sehingga ketika ada syahwat atau perbuatan dosa, dia sudah kadung mengamalkannya, mau meninggalkannya susah. Waduh, ribet ternyata. Nah, saya ini bisnisnya dari sini, omsetnya ratusan juta, begitu kajian, waduh, ribet. Kalau saya perhatikan habis mobil-mobil ini. Ya, mulai kajiannya tunda lah. Mudah-mudahan 3 tahun lagi selesai. Nanti saya kajian lagi. Karena sudah mendapatkan. Coba kalau dia nuntut ilmunya dari selesai. Begitu dia dijelaskan riba haram, untuk apa harta banyak, tapi kalau dia haram bahkan menjadi musuh Allah, nggak akan pernah dicibir riba. Iya nggak? Dia nggak akan pernah, karena dia sudah tahu sebelum datangnya fitnah. Tapi kalau sudah ada fitnah, ya syahwat atau syubhat susah. Anda berpikir kalau orang sudah kena syubhat itu gampang hilang? Enggak gampang. Lihat ketika terjadi Khawarij itu ingin memerangi Ali bin Abi Thalib, diutus ini orang yang berilmu namanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ya, pertama karena dia seorang yang berilmu ahli tafsir. Hal jargonnya Khawarij adalah Umalam yakum mimma qadarallahu fa ulaika humul kafirun.
Mereka menafsirkan kafir ini Ali bin Abi Thalib. Dikirim Ibnu Abbas yang terkenal dengan turjuman Al-Quran, turjuman Al-Quran, ya, turjuman ahli Quran. Karena Nabi mendoakan ya Allahumma faqihhu, ya, bidin wa'alimhu bittaqwa. Itu terkenal dengan keilmuan tafsir. Dikenal di kalangan para sahabat. Orang-orang banyak belajar kepada dia. Dikirim ahlinya. Waktu itu Khalid jumlahnya ada yang bilang 6.000, 8.000, 10.000, sekitar itu, ya. Ketika disampaikan oleh Ibnu Abbas penjelasannya, apakah semuanya taubat? Masih tersisa 2.000 yang tetap nolak untuk mengikuti pendapatnya para sahabat. Kata Ibnu Abbas, ya, ini menunjukkan bahwa kebatilan itu umurnya tua, bukan cuma baru, ya. Artinya bukan hanya sekarang, dulu juga sudah ada, ya, dulu juga orang-orang yang membantah, ya, para sahabat itu juga ada, ya. Makanya kata siapa? Kata Ibnu Abbas ketika dia menasehati Khawarij itu, apa kata dia? Jitukum min indi ashabi Rasulullah SAW. Nih aku datang dari sisi atau dari para sahabatnya Rasul SAW. Nah ini bukan sendiri, banyak sahabat-sahabat Rasul yang nggak bersama kalian, yang nggak ada. Walaysa fikum min ahad. Dan mereka itu nggak ada satupun yang mirip di antara kalian yang punya pendapat seperti pendapat kalian. Yang mau mengkafirkan Muawiyah, ya, bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu dan juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Enggak ada, ya. Tapi kalian ini kok mengkafirkan mereka, padahal mereka ini, ya, orang-orang yang, ya, apa namanya, kalau Ali bin Abi Thalib sudah ada jaminan surganya, kan begitu, ya. Kenapa? Ya karena begitu kuatnya surga. Jadi aku ini datang dan sahabat-sahabat Nabi yang kalian enggak ada satupun ada sahabat yang nyelip atau yang sama pendapatnya seperti kalian. Wa min indi ibni ammi Rasulullah SAW. Dan aku juga dari, ya, sisi atau datang dari anak pamannya Rasul SAW, sama Ali bin Abi Thalib. Wa alaihim nuzila al-Quran, dan pada mereka Al-Quran itu diturunkan. Wa hum a'lamu bi ta'wilihi, mereka itu lebih ngerti tentang tafsirnya ketimbang kalian. Yang kalian ngomong-ngomong lam yakum bima Allah, ya, faulaika hum kafir. Itu mereka enggak ada pendapatnya sama dengan kalian. Yang mudah mengkafirkan orang, kemudian menganggap kafir ketika berbeda pendapat dengan pendapat kalian. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ketika sudah kadung kena fitnah, Pak, susah. Ya. Akhirnya 2000 mereka tetap dalam kondisi itu sehingga diperangi oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib, sehingga mereka pun akhirnya tetap, ya, dalam kondisi itu. Akhirnya mereka pun terbunuh dalam kondisi, ya, sebagai fitnah sesat karena mereka mengkafirkan Khalifah Ali bin Abi Thalib dan orang-orang yang bersama. Apa sebabnya? Padahal ini di zaman keemasan, di zaman siapa? Di zaman para sahabat, di zamannya Khulafaur Rasyidin. Ya, di sebaik-baik masa. Kata Nabi khairun nasi qarni tsumma ladina yalunahum tsumma ladina yalunahum. Ya. Kok bisa mereka bisa? Ya bisa menyimpang itu gimana? Apalagi kita di zaman sekarang, Pak, yang, ya, fitnahnya ya lebih dahsyat daripada itu. Ya, maka dari sinilah kita pentingnya untuk menuntut ilmu studi ini. Maka ini juga kenapa sih orang tua memondokkan anaknya ke pondok? Ya mungkin salah satunya untuk ini, agar mereka tidak tersentuh dengan sesuatu yang fitnah yang kalau sudah, ya, tersentuh sudah lepasnya. Ya, apa Pak? Kalau anak-anak ini sekarang fitnahnya apa anak? Di luar sana. HP. Kalau sudah HP pegang susah lepas. Kalau cuma HP mati dipegang nggak apa-apa, Pak, nggak dipakai kan, cuma ini kan HP-nya bisa melihat yang ada di Amerika, di negeri-negeri kafir atau kebiasaan orang kafir, sehingga bukan masalah ringan, ini masalah berat. Ya, maka dari situlah, ya, seseorang itu, ya, sejak ini harus menjauh dari fitnah. Nah, kemudian kalau itu terjadi, orang-orang yang berilmunya nggak ada, orang akan mengangkat orang jahil sebagai pemimpin. Mereka berfatwa tanpa ilmu, fatwa dua, dan mereka sesat dan menyesatkan. Nah, maka seperti itu.
Maka ketika ada yang mengatakan, ya namanya Ziyad bin Labid, dia berkata, dia menyebutkan, ya katanya Nabi pernah menyebutkan ilmu telah hilang, ya dengan perginya, ya sebagian para sahabat yang meninggal. Maka aku bertanya, kata Ziyad, ya Rasulullah, bagaimana ilmu hilang? Padahal kami kan masih baca Al-Quran, ya kami masih membacakan Al-Quran itu kepada anak-anak kami, dan anak-anak kami juga membacanya, ya kepada anak-anaknya juga, cucunya, sampai hari kiamat. Apa kata Nabi SAW? Celaka engkau ibumu wasiat, maksudnya aneh kamu. In kuntu la araka man afqah rajulan bil Madinah. Aku kira engkau ini orang yang paling pintar di kota Madinah, ya. Au laisa hadil yahud wan nasar. Lihat itu. Orang Yahudi Nasrani yaqra'una Taurat wal Injil, mereka membaca Taurat dan Injil, la ya'lamuna bi syai'in mimma fihi, tapi mereka enggak ngerti apa yang ada di dalamnya. Taurat dan Injil itu aslinya mengajarkan tauhid atau apa? Mengajarkan tauhid. Tapi mereka malah mengamalkan kesyirikan, menuhankan Nabi Isa. Ya, begitu. Seperti itu. Menuhankan Uzair, ya. Maka dari sinilah ya letak pentingnya orang-orang yang menampak ada orang-orang ahli ilmi. Yang ahli ilmi ini ya adalah hasil dari menuntut ilmu. Hasil dari menuntut ilmu, bukan hasil dari semedi. Semedi itu hasilnya apa? Punya keanehan-keanehan, ya omongannya ngelantur, bilang ini padahal ya dia mungkin ya nggak dapat ilmu itu kecuali dengan banyak bertapa. Seperti itu. Maka ketika Adi bin Hatim berkata, membaca ayat innal maghdub alaihim al-yahud, atau enggak, ketika Adi bin Hatim ya menjelaskan setelah dia didapat pengajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal maghdub alaihim al-yahud wa innad dhalin an-nasara. Kata dia, yang dimurkai itu adalah orang-orang Yahudi dan orang yang sesat itu adalah Nasrani. Kenapa? Ya karena mereka ini orang-orang yang tidak mengamalkan ilmu. Ya. Kemudian ya ikhwan, dari sini ada kaidah yang agung yang harus kita jaga, yaitu ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Dan inilah yang harus kita perjuangkan. Karena kalau dua-duanya ini tidak kita jaga, ya kita akan tersesat sebagaimana tersesatnya Nasrani dan akan dimurkai sebagaimana dimurkainya orang-orang Yahudi. Kenapa kelompok pertama mendapat ketika kita berdoa dalam sholat kita, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ya, maka disebutkan 3 golongan, Pak. Ingat antum ketika baca ayat ini, ingat ada 3 golongan. Yang pertama, golongan yang pertama siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu golongan orang yang Allah telah beri nikmat, yang mereka menempuh jalan yang benar, yaitu jalan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka bergabung dengan orang-orang yang mendapat nikmat ini dari kalangan para nabi, siddiqin, syuhada, wassalihin, disebutkan dalam surat An-Nisa 69. Jadi antum pengen tahu siapa golongan ini, mereka adalah yang Allah sebut dalam surat An-Nisa 69. Wa may yu'illah wa rasul, siapa yang taat kepada Allah dan kepada Rasulnya, mereka bersama orang yang mendapat iman. Kemudian golongan kedua, golongan maghdub alaihim ghairil maghdub. Mereka adalah orang-orang yang ngambil ilmu doang tapi nggak ngamalkan ilmu tersebut. Jadi orang yang rajin nuntut ilmu cuma untuk gagah-gagahan, agar bisa debat, atau agar dia punya titel yang titel itu membuat orang kaget, membuat orang takut. Ya dia itu udah begini loh, akhirnya orang mau debat nggak jadi. Jadi dia bisa dimuliakan orang dengan itu, dan ini tidak untuk orang yang beriman, tidak seperti itu. Nah, kemudian ya yang ketiga, orang-orang dhalin, yaitu orang-orang yang sesat. Mereka adalah kelompok orang-orang yang tidak mau menuntut ilmu, ya. Mereka
orang-orang yang penting beramal, yang penting banyak amalnya, walaupun nggak masalah, ya nggak sesuai dengan sunnah. Ya ini ya orang-orang yang Nasrani, ya atau orang-orang yang dia tidak mau peduli dengan ilmu. Maka kita berlindung kepada Allah dari dua kelompok ini, ya dua model ini, ya baik model yang tidak mau menuntut ilmu atau model orang yang tidak mau mengamalkan itu. Nah, maka kita harus berada dalam kedudukan yang pertama tadi, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya. Maka ketika kita tidak mendapatkan atau kita tidak ada solusi, ya, atau kita tidak memiliki ilmu, maka wajib kita bertanya kepada ahli ilmu. Was'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya. Maka bertanyalah kepada ahli ilmi jika kalian tidak mengetahui Al-Anbiya ayat 7. Maka ini anak-anak, bagaimana kita bisa mengetahui ilmu? Banyakannya. Ya, banyak hadir di majelis ilmu, kemudian ketika kita tidak tahu tanya. Ya, atau setidaknya minimal hadir di majelis ilmu. Karena orang itu mau nanya juga kan harus ada landasan apa yang bertanya. Tapi ketika dia hadir, maka insya Allah dia akan tahu apa yang belum dia ketahui sebelumnya. Nah, begitu juga kita sebutkan tadi orang-orang yang menyampaikan ilmu ini harus orang-orang yang dia memiliki ilmu yang benar, ya. Jadi membawa agama yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga betul-betul ilmu itu betul-betul sahih, ya, di dalam tauhidnya, ya, sahih di dalam pengamalan sunnahnya, ya, dan seterusnya. Dan sebab ilmu itu rusak itu kan karena orang nggak ahli banyak. Kata Imam Syafi'i itu tidaklah terjadi banyak kesesatan kecuali disebabkan adanya orang-orang yang menyampaikan ilmu yang tidak mengerti bahasa Arab. Ini disebutkan oleh Imam disebutkan Imam Syafi'i berkata, ma jailan nas wala qalahu illa li tarkihi lisan al-arabi wa may lihim ila lisani Aristoteles. Tidaklah menjadi bodoh orang-orang itu dan tidak berselisih kecuali mereka sudah meninggalkan lisan orang Arab, meninggalkan bahasa Arab, ya, dan cenderung dengan bahasanya Aristoteles mana? Yunani, ya. Sekarang Al-Qur'annya bahasa Yunani atau bahasa Arab? Bahasa Arab. Sehingga ketika orang merasa mulia, hebat karena waktu itu dianggap negeri Yunani itu negeri peradaban, ya sama aja Pak. Kalau sekarang kan medianya yang menipu, kalau dulu medianya juga digemborkan bahwa Yunani itu, sehingga orang akhirnya belajar bahasa itu sehingga tidak pintar dengan bahasa Arab. Atau mereka mengambil metode-metode filsafat dari sana, sehingga akhirnya bahasa Arabnya sedikit, filsafatnya dia menguasai metode-metode akalnya, sehingga akhirnya dia menyampaikan Islam dengan metode yang bukan metodenya para sahabat yang telah menguasai bahasa Arab dengan baik, sehingga Al-Quran dipahami dengan tafsir yang benar, hadis juga diamalkan sesuai dengan bagaimana Nabi mengucapkannya dengan bahasa Arab pada waktu itu. Ya, ini disebutkan juga tentang hal tersebut, bisa terjadinya bahkan ada tokoh yang dia itu dimuliakan oleh banyak manusia, ya, dari kalangan Khawarij. Ketika dia dibantah, dia mengatakan Allahu yukhlifu. Kata Abu Amr, namanya Abu Amr bin Ubaid. Jadi dia menyebutkan Abu Amr ini, berkata Abu Amr ini, kata dia, apakah Allah itu menyelisih janjinya? Ya, padahal Allah berfirman Allah tidak akan menyelisih janjinya. Maka berkata, ya, seorang ulama, ya,
apa? Amr bin Ubay ini ulama mendatangi Abi Amr bin Al-Ala. Ya. Maka akhirnya dibantah. Wa'ad di sini bukan janji, wa'ad ini artinya janji bukan ancaman. Sedangkan si Khawarij ini berkata, Allah kalau sudah menetapkan sesuatu nggak akan diingkari, nggak akan pernah diselisih. Jadi mereka memahaminya keliru. Padahal Allah itu, Allah Subhanahu Wa Taala kalau sudah menetapkan hukuman, Allah juga memberi kesempatan taubat dan ada sebab-sebab pengampunan dosa, sehingga belum tentu terwujud hukuman itu. Beda dengan janji. Ketika Allah sudah menjanjikan sesuatu, ya pasti Allah kabulkan. Ya, Allah menjadikan surga untuk orang yang sholih bertakwa. Ya pasti nggak mungkin meleset. Tapi ketika Allah mengancam untuk orang-orang yang berbuat dosa, ya dengan neraka, kemudian orang ini bertaubat atau orang ini melakukan amalan-amalan yang menghapuskan dosa, atau orang ini banyak dapat musibah sehingga musibah itu menghapuskan dosa-dosanya sehingga nggak jadi dihukum. Nah, begitu loh, ya. Kemudian dia sabar. Nah, jadi banyak sebab-sebab pengampunan dosa tersebut. Nah, si Khawarij ini nggak paham ya mana yang disebut janji, mana yang disebut ancaman. Mereka memahaminya sebagai wa'du. Padahal kalau dalam bahasa Arab itu al-wa'du itu artinya janji, al-wa'id itu artinya ancaman, beda satu huruf. Tapi karena dia nggak pintar bahasa Arab, dia samakan, sehingga mereka memahami orang yang sudah berbuat dosa itu pasti neraka dulu atau pasti neraka selama-lamanya berdasarkan di dalam ayat-ayat Al-Quran tersebut. Nah, inilah bahayanya jika tidak mengetahui ya apa bahasa Arab dengan baik, ya seperti itu. Maka penting untuk kita mempelajarinya dengan baik dan semoga Allah memudahkan kita dalam hal tersebut. Mungkin dapat disampaikan, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.